warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi. Hasil diskusi Kami tentang menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sumbangan Pendidikan pada Pembangunan, yang beranggotakan saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Nata Prayoga. Saya A.M. Pramboydi Wicaksono. Saya Muhammad Aris Masini. Saya Bayu Wajudia Skono. saya Taswir Sinta. Saya Nurhaliza Zuria. Dan materi yang pertama akan disampaikan oleh A.M. Pramboydi Wicaksono. Esensi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya. Menurut paham umum kata pembangunan, lazimnya diasosiasikan dengan pembangunan ekonomi dan industri. Yang selanjutnya diasosiasikan dengan dibangunnya pabrik-pabrik, jalanan, jembatan, sampai kepada pelabuhan, alat-alat transportasi, komunikasi, dan sejenisnya. Seperti yang dinyatakan dalam GBHN, hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia. Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa yang menjadi tujuan akhir pembangunan adalah manusianya, yaitu dapatnya dipenuhi hajat hidup, jasmaniah, dan rohaniah sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk religius, agar dengan demikian dapat meningkatkan martabatnya selaku makhluk. Jika pembangunan bertolak dan sifat hakikat manusia berorientasi kepada pemenuh hajat hidup manusia sesuai dengan kodratnya sebagai manusia, maka dan dalam ruang gerak pembangunan, manusia dapat dipandang sebagai objek dan sekaligus juga sebagai subjek pembangunan. Sebagai objek pembangunan, manusia dipandang sebagai sasaran yang dibangun. Dalam hal ini, pembangunan meliputi ikhtisar ke dalam diri manusia, berupa pembinaan, pertumbuhan jasmani, dan perkembangan rohani, yang meliputi kemampuan penalaran sikap diri, sikap sosial, dan sikap terhadap lingkungannya. Tekad hidup yang positif, serta keterampilan kerja, manusia sebagai sasaran pembangunan wujudnya diubah dari keadaan yang masih bersifat potensial. Keadaan aktual, Fuad Hasan menyatakan manusia adalah makhluk yang tertentang antara potensi dan aktualisasi. Di antara dua kutub itu tertentang upaya pendidikan. Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa pendidikan berperan mengembangkan, yaitu menghidup suburkan potensi-potensi kebaikan, dan sebaliknya mengerdilkan potensi kejahatan. Potensi-potensi kebaikan yang perlu dikembangkan aktualisasinya seperti kemampuan berusaha, berkreasi, kesediaan menerima kenyataan, berpendirian, rasa bebas yang bertanggung jawab, kejujuran, toleransi, rendah hati, tenggang rasa, kemampuan bekerja sama, menerima, melaksanakan kewajiban sebagai keniscayaan, menghormati hak orang lain, dan seterusnya. Manusia dipandang sebagai subjek pembangunan karena ia dengan segenap kemampuannya menggarap lingkungannya secara dinamis dan kreatif, baik terhadap saran lingkungan, alam maupun lingkungannya sosial, spiritual. Uraian di atas menunjukkan status pendidikan dan pembangunan masing-masing dalam esensi pembangunan serta antara keduanya. 1. Pendidikan merupakan usaha dalam diri manusia, sedangkan pembangunan merupakan usaha keluar dari diri manusia. 2. Pendidikan menghasilkan sumber daya tenaga yang menunjang pembangunan, dan hasil pembangunan dapat menunjang pendidikan, pembinaan, penyediaan sarana, dan seterusnya. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Muhammad Rais Masimin. Sumbangan pendidikan pada pembangunan. Sumbangan pendidikan terhadap pembangunan dapat dilihat pada beberapa segi, yaitu yang pertama, segi sasaran, segi lingkungan, segi jenjang pendidikan, dan segi pembidangan kerja atau sektor kehidupan. Segi sasaran pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar yang ditujukan kepada peserta didik agar menjadi manusia yang berkepribadian kuat dan utuh serta bermoral tinggi. Jadi, tujuan cita manusia pendidikan adalah terwujudnya citra manusia yang dapat menjadi sumber daya pembangunan dan manusiawi. Profesor Dr. Slamet Imam Santoso menyatakan bahwa tujuan pendidikan menghasilkan manusia yang baik
manusia yang baik dimanapun ia berada akan memperbaiki lingkungan. Segi lingkungan pendidikan. Yang pertama, lingkungan keluarga di alam. Lingkungan keluarga anak dilatih berbagai kebiasaan yang baik. Habit formation, tentang hal-hal yang berhubungan tentang kecekatan, kesopanan, dan moral. Yang kedua, lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah pendidikan atau formal, peserta didik dibimbing untuk memperluas bekal yang telah diperoleh dari lingkungan kerja keluarganya, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Bekal yang dimaksud baik berupa bekal dasar lanjutan dari SD dan sekolah lanjutan, ataupun bekal kerja yang langsung dapat digunakan secara aplikatif, sekolah menengah kejuruan dan perguruan tinggi. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat pendidikan non formal, peserta didik memperoleh bekal praktis untuk berbagai jenis pekerjaan, khususnya mereka yang sempat melanjutkan proses belajarnya melalui jalur formal. Jenjang segi pendidikan. Jenjang segi pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi memberikan bekal kepada peserta didik secara bersinambungan. Pendidikan dasar merupakan basic education yang memberikan bekal dasar bagi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Artinya, pendidikan tinggi berkualitas jika pendidikan menengahnya berkualitas juga, dan pendidikan menengah berkualitas jika pendidikan dasarnya berkualitas dengan basic education dan pendidikan dasar juga, yang diartikan bahwa pendidikan dasar memberikan bekal dasar kepada warga negara yang tidak sempat melanjutkan pendidikan untuk dapat melibatkan diri ke dalam gerakan pembangunan. Segi pembidangan kerja atau sektor kehidupan. Pembidangan kerja menurut sektor kehidupan meliputi antara lain bidang ekonomi hukum, sosial politik, keuangan, perhubungan, dan komunikasi, pertanian, pertambangan, pertahanan, dan lain sebagainya. Pembinaan dan pengembangan bidang-bidang tersebut hanya menginerjakan hanya diisi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan seperti dibutuhkan orang-orang yang dimaksud. Hanya tersedia jika pendidikan berbuat untuk itu. Uraian tentang sumbangan pendidikan pada pembangunan seperti dikemukakan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, pada langkah pertama, pendidikan menyiapkan manusia sebagai sumber daya pembangunan. Kemudian manusia selaku sumber daya membangun lingkungannya. Yang kedua, pada instansi terakhir, manusialah yang menjadi kunci pembangunan. Kesuksesan pembangunan sangat tergantung kepada manusianya. Pendidik memegang peranan penting karena merekalah yang menciptakan manusia pencipta pembangunan. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bayu Aji Tiastono. Ya, materi selanjutnya adalah pembangunan sistem pendidikan nasional. Pada bagian ini akan dikemukakan dua hal, yaitu yang pertama, mengapa sistem pendidikan harus dibangun. Sistem pendidikan perlu dibangun agar dapat memenuhi kebutuhan manusia. Manusia hanya mengejar kesempurnaan, tetapi tidak pernah akan menyatu dengan kesempurnaan itu sendiri. Jadi, logika dari sistem pendidikan yang merupakan sarana bagi manusia untuk mengantarkan dirinya menuju kepada kesempurnaan itu juga perlu disempurnakan. Di samping itu pula, pengalaman manusia juga berkembang. Itulah sebabnya mengapa sistem pendidikan sebagai sarana yang mengantar manusia untuk menemukan jawaban atas teka-teki mengenai dirinya sendiri. Selanjutnya, persoalan pendidikan juga dapat dilihat sebagai persoalan nasional, karena pendidikan berhubungan dengan masa depan bangsa. Jika masyarakat Indonesia, menurut rencana pembangunan, pada pelita 6 berubah dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Tentunya, pola pikir dan perilaku yang dilandasi oleh situasi dan kondisi agraris harus berubah ke arah situasi dan kondisi di mana manusia disibukkan dengan kegiatan industri. Untuk dapat menyongsong suasana hidup yang diperlukan, itu sistem pendidikan harus berubah. Jika tidak, maka pendidikan sebagian agen of social change atau agen perubahan sosial tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Strukturnya, kurikulumnya, pengelolaannya, tenaga kependidikannya, mau tidak mau harus dengan tuntutan baru tersebut. Dan yang kedua, wujud pembangunan sistem pendidikan. Secara makro, sistem pendidikan meliputi banyak aspek yang satu sama lain bertalian erat, yaitu aspek filosofis dan keilmuan, aspek yuridis atau perundang-undangan, struktur, kurikulum yang meliputi materi, metodologi, pendekatan, dan orientasi. Dan yang A, hubungan antar aspek-aspek. Aspek filosofis
keilmuan dan yuridis menjadi landasan bagi butir-butir yang lain karena memberikan arah serta mewadahi butir-butir yang lain. Artinya, struktur pendidikan, kurikulum dan lain-lain yang lain itu harus mengacu kepada aspek filosofis, aspek keilmuan dan aspek yuridis. Dan yang B, aspek filosofis keilmuan. Aspek filosofis berupa penggarapan tujuan nasional pendidikan. Bagi kita, pengembangan sifat kodrati manusia itu paralel dengan jiwa Pancasila. Filsafat Pancasila ini menggantikan secara total falsafah pendidikan penjajah. Penjajah memfungsikan pendidikan sebagai sarana untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil, tetapi bersifat bergantung dan loyal kepada penjajah. Pendidikan yang sehat harus merupakan titik temu antara teori dengan praktek. Demikian pula, seperti kata J.H. Gunning, teori zonder praktik is voor genin, praktik zonder teori is voor geken en skuren. Yaitu teori tanpa praktek hanya cocok bagi orang-orang pintar, sedangkan praktek tanpa teori hanya terdapat pada orang-orang gila. Dan poin yang C, aspek yuridis. Kemajuan zaman menimbulkan kebutuhan-kebutuhan baru, khususnya kebutuhan akan penyempurnaan sistem pendidikan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan-kebutuhan baru tersebut. Jelasnya, sistem pendidikan perlu disempurnakan, dan tugas ini hanya dapat dilakukan dengan mendasarkan diri pada undang-undang pendidikan. Baik, materi selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Tasya Dwi Sinta. Isi UU RI nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional lebih komprehensif, dalam arti bahwa Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 ini mencakup semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Sifat UU RI nomor 2 tahun 1989 lebih fleksibel daripada Undang-Undang nomor 4 tahun 1950 dan UU nomor 22 tahun 1969. Fleksibilitas ini terlihat dalam hal-hal seperti: 1. Masih memberi peluang untuk dilengkapi dengan peraturan-peraturan pemerintah dan keputusan menteri. 2. Adanya Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional bab X1 bab 14 pasal 48 yang bertugas memberikan masukan dan saran-saran kepada pemerintah atau menteri pendidikan. 3. Adanya tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga dalam menyelenggarakan pendidikan sehingga pendidikan dapat mengarah kepada keserasian, pemenuhan tujuan negara di satu pihak dan kepentingan rakyat banyak di pihak yang lain pada masa mendatang. Baik, materi yang terakhir akan dilanjutkan oleh Nur Habibah Nur Zufriya. D. Undang-Undang RI nomor 2 tahun 1989 tidak hanya bersifat mengatur seperti undang-undang pendidikan yang lalu, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang bersifat memaksa. Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 lebih memperhatikan prospek masa depan. E. Aspek struktur. Aspek struktur pembangunan sistem pendidikan berperan pada upaya pembenahan struktur pendidikan yang mencakup jenjang dan jenis pendidikan. Lama waktu belajar dari jenjang yang satu ke jenjang yang lain sebagai akibat dari perkembangan sosial budaya dan politik. Terjadi perubahan struktur dalam sistem pendidikan kita dapat disebut antara lain pendidikan guru pada zaman penjajahan Belanda. Dapat dikenal apa yang disebut CVO. Dengan lama studi 2 tahun sesudah sekolah rakyat, SR 5 tahun normal school yang lama studinya 4 tahun sesudah SR 5 tahun, setara dengan SGB atau sekolah guru bawah. Aspek kurikulum. Kurikulum merupakan sarana pencapaian tujuan. Jika tujuan kurikulum berubah, maka kurikulum berubah pula. Perubahan dimaksud mungkin mengenai materinya, orientasinya, pendekatannya, atau metodenya. Demikian hasil presentasi kelompok kami. Apabila ada salah kata, saya mewakili kelompok 5, mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.